Hari ini adalah hari memilih selir yang terjadi setahun sekali. Gadis itu juga berlari untuk melihat kesenangan itu. Ketika dia berjalan lurus ke depan, dimarahi oleh seorang gadis. Suruh dia berbaris di akhir. Bahkan mengejeknya karena memakai celemek. Sama sekali tidak terlihat seperti wanita. Gadis itu berkata dia hanya datang untuk menonton. Penjaga menemukan bahwa dia tidak membawa kartu undangan. Jadi dia tidak membiarkannya masuk. Akibatnya, ia menemukan gelang mutiara di tangannya. Adalah batu giok. Hanya bangsawan yang bisa memakainya. Jadi cepat untuk meminta maaf kepada gadis itu. Mama melihat gadis ini dengan rambut tergerai yang berbicara dengan ambigu. Jadi memberikan kartunya nomor 1. Gadis itu tidak tahu apa sehingga dia menjadi ikut. Memilih istri resmi dimulai, kompetisi pertama adalah merangkai bunga. Gadis itu harus menjadi yang pertama. Gadis itu berpikir siapa yang bisa memasangnya lebih cepat. Jadi sewenang-wenang memasukkan bunga. Tak disangka, orang-orang mencemooh. Bahkan sang ayah tidak tahan lagi. Tapi sang pangeran sangat puas. Karena dia merasa gadis itu lucu dan polos. Sekarang giliran wanita kedua. Hanya melihatnya menggunakan kekuatan spiritual untuk merangkai bunga. Gadis yang tadi baru menyadari bahwa dia sedang membuat lelucon barusan. Lalu datanglah kakak perempuan itu. Kedua tangan Yunsi bersaing untuk mentransfer energi spiritual. Hanya melihat kelopak bunga berkibar di sekelilingnya. Sekilas dia terlihat seperti peri. Mau omong apa lagi? Dia mengambil tempat pertama. Kontes kedua adalah kontes bakat. Yunsi menulis kata-kata dengan satu tangan. Satu tangan memainkan alat musik. Segera menerima persetujuan janda permaisuri. Tidak lama kemudian giliran gadis itu. Gadis di satu sisi menari. Satu sisi bermain bola. Putra mahkota dan raja sama-sama memberikan nilai tinggi. Gadis itu ada di top 3. Putra mahkota harus memilih salah satu dari ketiganya untuk menjadi istri. Dia bawa bola untuk pergi ke depan Yunsi. Yunsi berbakat tapi selalu berpikir putra mahkota akan memilihnya. Dia tersenyum malu-malu. Siapa sangka putra mahkota akan memberikan bola itu kepada adiknya. Tentu saja itu dia. Gadis yang sedang jatuh cinta sedang memetik buah spiritual. Jatuh dari tebing karena ceroboh. Untung akhirnya dapat buah. Tapi tidak menyangka akan dimainkan oleh orang di sebelahnya. Menyakiti gadis itu jatuh dari tebing. Pria itu melihat ini dan melompat untuk membantu. Pada saat ini, di belakang gadis itu muncul teratai. Pegang gadis itu dengan lembut. Lalu perlahan turunkan dia. Tak disangka, gadis itu lahir tanpa kekuatan spiritual. Untuk dapat melepaskan kekuatan spiritual yang begitu kuat. Sulit bagi orang lain untuk percaya melihatnya. Tidak bisa menerima seorang gadis dengan kekuatan spiritual yang kuat. Kakak dia di sebelahnya juga mulai meragukan bunga teratai gadis itu. 1100 tahun yang lalu. Satu-satunya yang bisa mewarisi keberuntungan batu adalah bunga teratai. Oleh karena itu, teratai menjadi asal mula esensi. Tapi kenapa Tan Enhi tahu? Dia adalah putri kedua Lu Gia. Hanya demi kesenangan belaka. Harus dilihat oleh putra mahkota. Ingin menjadikannya istri putra mahkota. Tapi gadis ini sangat menyukai Tan Fuong. Dia benar-benar tidak menyukai posisi itu. Jadi bersama dengan Tan Fuong, dia melepas dan mencium daratan. Ibu kaisar tahu ini sangat marah. Ingin menghukumnya ke hutan paling berbahaya untuk berlatih. Mencari linci. Buah putang. Jiwa binatang. Jika tidak akan membunuh keluarga Lo. Gadis itu hanya ingin melindungi kerabatnya jadi dia setuju. Tapi hutan itu sangat berbahaya. Bahkan orang-orang dengan energi spiritual terkuat tidak berani pergi. Jika bukan karena Tan Fuong melindungi dia, maka mungkin dia tidak mendapatkan yang menguntungkan untuk mendapatkan buah putang. Tapi mana dia tahu? Buah putang sudah ditukar sama orang lain. Yang di tangan dia adalah palsu. Dia masuk ke dalam hutan. Tiba-tiba menemukan monster. Benih mutiara kuning di sebelahnya menarik perhatiannya.
Dan itu adalah jiwa binatang. Dia ambil kesempatan monster sedang tidur untuk ambilnya. Tidak menyangka baru ambil, monster bangun. Monster langsung ikut dia. Gadis ini baru melompat sekali. Lalu balik di udara. Langsung berdiri di cabang. Monster tabrak ke pohon. Gadis itu karena dia ingin mengalihkan perhatian. Jadi ambil jiwa binatang yang palsu. Saya tidak perlu yang ini lagi. Balikin untuk kau. Dia berpikir monster sudah pergi. Tidak menyangka monster marah dan balik. Dia melihat tidak bisa bersembunyi lagi. Karena tidak mau hilang jiwa binatang. Akhirnya dia menelan ke perut. Dua mata langsung bersinar. Pada saat ini binatang ajaib itu bergegas ke arahnya. Guru cepat bantu gadis itu. Dia kenapa? Dia menelan jiwa binatang. Jiwa binatang. Dia sudah terlalu cepat menelan itu ke perut. Tidak menyangka kekuatan ini begitu kuat. Seorang biasa seperti dia jelas tidak bisa kendali. Dia karena itu jadi pingsan. Tan Fuong langsung bawa dia ke tempat guru. Melihat kondisi sangat bahaya. Situasi buruk, harus ambil jiwa binatang keluar. Jika tidak dia akan meninggal. Tan Fuong bekerja sama guru. Akhirnya berhasil maksa jiwa binatang kelaur. Gadis itu bangun langsung lari ke dalam hutan. Ingin mencari Linci. Tapi kali ini dia tidak dilindungi oleh Tan Fuong lagi. Baru masuk ke dalam temukan banyak ular beracun. Dia hanya bisa kabur. Ketika dia melewati rerumputan, dia menemukan ada kilatan cahaya merah di dalamnya. Dia perlahan mendekat. Tanpa diduga Linci. Dia ambil Linci bawa pulang. 3 harta sekarang telah dikumpulkan. Keluarga Lu diselamatkan kali ini. Dia akhirnya bisa menggunakan Grandmaster sebagai gurunya. Tetapi gadis itu tidak menyadari bahwa dia digigit nyamuk beracun. Sekarang kesadarannya menjadi kabur. Ketika Tan Fuong tiba, dia pingsan. Kemudian dia memohon kepada gurunya untuk menerima dia sebagai muridnya. Meskipun sebelumnya diakui bahwa dia memiliki kekuatan spiritual level 7. Tetapi kekuatan spiritualnya saat ini sangat rendah. Percaya bahwa jika ada bimbingan dari, maka kamu tidak akan bisa menggunakan level 7 dalam kekuatan yang banyak. Gadis itu membuat Ko Ho kering untuk pertama kalinya. Tapi hasilnya gagal. Kakak melihat gadis itu kecewa. Bantu dia menerangi seluruh pohon. Bunga-bunga segera mekar di dahan. Gadis yang sangat bahagia. Tapi saudara karena menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritual. Jadi dada tiba-tiba sakit. Gadis itu membantu guru ke kamarnya. Guru menemukan bahwa tubuhnya terinfeksi ki dingin. Beritahu gadis itu untuk membawa batu bara. Setelah itu, Master membantu kakak menyedot keluar gas las. Dokter mendiagnosis. Menemukan racun dingin. Sudah ada lebih dari 10 tahun. Ternyata pria ini dari usia muda. Diracuni oleh ratu. Untuk mencegahnya mengambil mahkota. Pria itu bahkan tidak tahu. Guru memberitahu kakak senior bahwa penyakitnya disebabkan oleh gadis itu. Karena energi spiritualnya antar mereka berdua tidak cocok. Jika terus berlanjut, itu akan mempengaruhi hidup. Jadi tiap kali sang kakak mendekati gadis itu, nyeri dada akan terasa tidak nyaman. Sukuin berapa kali penyakit itu kambuh karena gadis itu. Tuan terakhir menyuruhnya memakai gelang. Jaga jarak dengan gadis itu. Mulai hari ini kamu harus pakai ini. Jaga jarak dari Han En Hee. Guru gelang sejauh ini. Tidak perlu untuk itu kan? Jika kamu tidak pakai, lalu saya akan memberitahu Han En Hee yang sebenarnya. Kakak senior memohon pada guru untuk tidak menceritakan hal ini kepada gadis itu. Karena dia tidak ingin gadis itu mengkhawatirkannya. Guru juga menyuruh gadis itu memakai gelang jarak. Bahkan menyuruh gadis itu untuk tidak mengganggu gurunya lagi. Hari itu, dokter memberitahu gadis itu bahwa penyakit gurunya semakin parah. Tinggal beberapa hari lagi. Katakan pada gadis itu untuk tinggal bersama gurunya untuk menghabiskan hari-hari terakhir hidupnya. Gadis itu menatap kakaknya dengan menyalahkan diri sendiri. Karena aku, dari awal,
Seharusnya aku tidak menyentuh energi spiritual kau. Kenapa jadi begini? Putra mahkota menggantikan Tan Fuong untuk menemukan cara detoksifikasi. Tetapi tidak dapat menemukannya. Sang ratu akhirnya mengatakannya sendiri. Penangkal. Sih Diem Kuin Hoa. Gadis yang ingin menyelamatkan orang yang dicintainya. Tetapi pergi ke Gunung Taitak untuk menemukan Sih Diem Kuin Hoa. Dia pergi ke tempat di antara tebing salju. Mulai mendaki. Akhirnya menemukan Red Diem Kuin Hoa. Tapi bunganya belum mekar. Gadis itu ingin menggunakan darahnya untuk menyiramnya. Mau mekar dulu. Trik ini ternyata berhasil. Gadis ini membawa penawar kembali. Tidak menyangka akan pergi ke tengah jalan ketika dia dihentikan oleh seseorang dari Yunsi. Jangan biarkan dia membawa hadiah untuk menyelamatkan Tan Fuong. Mereka akan menyerangnya. Untungnya, orang bertopeng muncul tepat waktu. Mengalahkan mereka. Gadis itu membawakan obat untuk Tan Fuong. Tidak lama kemudian dia bangun. Ketika melihat luka di lengannya. Kakak mengenalnya karena dia ingin menyelamatkannya. Yang mengambil darahnya sendiri untuk membesarkan bunga Sih Diem. Terima kasih telah mempertaruhkan nyawa untuk dia. Saat ini cahaya merah mengelilingi kalian berdua. Tapi batu merah juga tersangkut. Telah memecahkan segel batu energi spiritual. Han mulai sekarang tidak ada apa-apa. Bisa menghentikan kita untuk bersama. Batu roh tidak disegel. Ada juga pemandangan ajaib di langit. Gadis yang membawa batu energi spiritual ke era radio. Bersiaplah untuk mengembalikannya ke lokasi semula. Melihat bahwa energi spiritual akan segera kembali. Pada akhirnya diambil oleh orang jahat. Dia bahkan menggunakan formasi sihir untuk menjebak mereka bertiga. Untungnya, ketiganya bergabung untuk mematahkan formasi. Bersama menghadapi orang jahat. Sayangnya bukan lawan mereka. Itu benar, kakak berdiri untuk menghentikan orang jahat. Mereka baru bisa lari. Tidak lama kemudian, pertempuran sengit terjadi antara kedua belah pihak. Ayah gadis itu tewas dalam pertempuran. Putra mahkota di depan semua orang memperlihatkan wajah orang-orang jahat itu. Semua orang mulai mengejarnya. Tapi tak terduga. Orang jahat memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Ketika tidak ada cara untuk melarikan diri. Dia menjebak batu energi spiritual di tubuhnya. Kemudian meledakkan kekuatan spiritual. Menyebar keluar. Setelah ledakan ini, penghalang muncul. Menyegel dua tempat terpisah. Tan Fuong di sini. Gadis itu di seberang. Dua orang hanya dapat mendengar suara satu sama lain tetapi tidak dapat melihat satu sama lain. Gadis mencari bantuan guru. Akibatnya, melihat surat yang ditinggalkan oleh guru. Dalam surat itu berkata, batu energi spiritual pecah karena kekuatan gelap. Hanya orang dengan kekuatan spiritual yang kuat yang dapat menembus sihir. Batu energi spiritual dengan demikian memulihkan Hogi. Tan Fuong di sini juga tahu bagaimana memulihkan batu energi spiritual. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada putra mahkota. Dengan gadis itu memasuki penghalang. Gadis itu berniat melepaskan energi spiritual, berniat mengorbankan dirinya. Han apa yang kamu lakukan? Kali ini, akan aku yang melindungimu. Jangan, lindungi makhluk hidup di dunia. Tan Fuong tidak ingin dia harus menanggung semuanya sendiri. Lepaskan energi spiritual dia juga. Keduanya akhirnya berpelukan. Bahkan jika mati, tidak akan berpisah. Tetapi 1 detik setelah batu energi spiritual dipulihkan secara ajaib.